Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti mana biasa kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lillazina ya'tulunal kitab, maka celakalah orang-orang yang ya'tulunal kitab, menulis kitab bi aydihim, dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna haza min indillah, kemudian mengatakan atau berkata haza min indillah, ini dari Allah. La yastaru bihi, dengan maksud untuk menjualnya, samanan qalila, dengan harga yang murah. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim, maka celakalah mereka mimma katabat aydihim, karena tulisan tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini Al-Baqarah 79. Di Al-Baqarah 78 sebelumnya Bapak Ibu menggambarkan umat yang ummi, umat yang buta huruf dan hanya mengikuti sangkaan mereka saja. Mereka tidak memahami isi kitab yang sebenarnya, tapi mereka berdebat dan berbantah-bantahan. Maka ayat 79 ini kemudian menunjukkan bahwa bukan hanya pengikut saja yang salah arah, tapi juga pemuka agama mereka, penulis kitab mereka. Karena sebagian dari ayat suci mereka tulis dengan tangan mereka sendiri untuk maksud tujuan untuk kepentingan hawa nafsu mereka. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena memang itulah kajian kita setiap Selasa dan Rabu, hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari ayat suci Al-Quran. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di ayat 79 ini, dosa besar memalsukan agama. Di sini dikatakan mengubah isi kitab itu merupakan dosa besar dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang tidak ada orang yang bisa mengubah isi Al-Quran karena ada jaminan dari Allah, tapi ada yang dilakukan sebagian dari ulama, sebagian dari pendakwah, mengubah isi ceramah demi menyenangkan sponsornya, demi menyenangkan orang-orang yang mengundangnya.
ketika dia tahu yang mengundang itu melakukan sebuah peristiwa yang bertentangan dengan agama, melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, maka ketika dia diundang, dia tidak berani menyampaikan ayat itu. Kalaupun dia menyampaikan ayat itu, dia cari versi-versi yang aman. Mohon maaf, ketika orang berkata apa hukumnya rokok, maka ketika dia berada di tempat orang-orang yang merokok, mungkin dia mengatakan makruh. Padahal jelas-jelas Allah melarang memasukkan sesuatu yang menyelakakan diri. Menyelakakan diri itu haram. Kulu wasrabu wala tusiu. Makanlah yang baik-baik yang diperintahkan kita untuk makan. Dimasukkan ke dalam tubuh kita ini yang baik-baik. Maka kalau ada orang yang memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya yang tidak baik, maka itu terlarang. Kalau namanya terlarang, itu namanya haram. Tapi ketika dia menyampaikan di situ banyak komunitas yang merokok, dia tidak menyembunyikan ayat ini, tidak berani menyampaikan bahwa yang dikonsumsi, yang dimakan harus yang baik-baik, itu disimpannya. Dia mengatakan ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dan kalau diselidiki Bapak Ibu, yang ulama-ulama yang mengatakan makruh, ternyata ulama itu para perokok semuanya Bapak Ibu. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, kita harus paham belajar Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran dan kita tanya diri kita. Ketika perusahaan rokok jelas-jelas mengatakan rokok membunuhmu, artinya rokok ini racun, bukan untuk kesehatan, bukan untuk mencari ide-ide, betul-betul racun. Maka kita orang yang beriman tahu ini dilarang. Ketika kita belum mampu untuk meninggalkannya, kita minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah, tapi tidak membenarkan orang yang melakukannya. Ini kan sayang Bapak Ibu, ketika dia tidak mampu untuk meninggalkannya, dia membela pula orang yang melakukannya. Itu hikmah yang pertama Bapak Ibu, dosa besar memasukkan agama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keuntungan dunia tidak sebanding dengan murka Allah. Ketika ada orang, mohon maaf, menjual ayat demi keuntungan politik, jelas-jelas Al-Maidah itu mengatakan kita tidak dibenarkan untuk mencari pimpin kita yang tidak orang beriman. Itu jelas ayatnya, tidak perlu tafsir lagi Bapak. Haram hukumnya kita memilih orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi ada ulama yang membenarkan, yang dikatakan Al-Quran itu bukan pemimpin tapi teman sejawat. Kalau teman sejawat itu tidak boleh, kalau pemimpin boleh. Nah itu. Dan juga jelas-jelas Allah mengatakan bahwa laki-laki itu pemimpin. Ya pemimpin perempuan, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bukan perempuan yang menjadi pemimpin. Jadi ketika dia diminta untuk memfatwakan bolehkah perempuan dari pemimpin, dia memfatwakan boleh. Yang tak boleh itu kan pemimpin jadi imam masjid yang tak boleh. Kalau pemimpin negara boleh. Dicari-cari alasan kebenaran. Ini bahaya Bapak Ibu. Dia memikirkan seperti itu, dia menjadi dai terkenal, diundang di mana-mana. Dia tidak sadar keuntungan dunia tidak sebanding dengan murka Allah. Kemudian Bapak Ibu, apalagi hikmah yang bisa kita ambil? Celaka bagi penyesat umat. Mengklaim firman Allah untuk produk atau sesuatu Bapak Ibu itu membahayakan umat, menyesatkan umat. Kita lihat Bapak Ibu betapa sekarang ini umat Islam berkubu-kubu, ada kubu A, kubu B, kubu C, kubu D, dan saling tentang menentang. Padahal orang beriman itu bersaudara. Tidak beriman seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sementara sekarang ini orang beriman sama orang beriman saling hujat menghujat, ustaz sama ustaz saling hujat menghujat. Apa salahnya ketika ustaz mengatakan kepada jemaahnya, ini yang saya pahami. Kalau yakin dengan saya pahami, amalkan. Kalau ada ustaz lain yang memahami beda dan yakin dengan pemahaman itu, lakukan. Karena kita akan berhadapan dengan Allah satu persatu. Itu yang harus dikatakan, bukan mengatakan jangan dengar ustaz A, jangan dengar ustaz B. Itu yang dilakukan kebanyakan ustaz. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu, kita memang hidup di zaman fitnah. Maka pastikan setiap hari kita baca Al-Quran dan minta kepada Allah Jaya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah